Selamat pagi jemaat Tuhan, kita bertemu lagi di Salam Pagi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, menjaga kesatuan di tengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia itu tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Tentu karena di negara kita itu terdapat berbagai macam perbedaan, Bapak Ibu. Beda warna kulit, beda rambut, beda mata, beda bahasa, beda logat, beda selera makan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang pertengkaran-pertengkaran kecil itu muncul karena perbedaan. Salah satu contoh, selera makan saja. Saya suka makanan yang sedikit manis. Tetapi ketika bertemu dengan teman-teman di bagian Indonesia Timur, mereka mengatakan bahwa makanan kok manis. Nah, belum lagi dalam hal logat ataupun dalam hal tutur kata. Ada yang bertutur kata lembut, ada yang bertutur kata terus terang, belak-belakan. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi sumber konflik yang dapat memecahkan kesatuan bangsa, Bapak Ibu. Tinggal bersama sebagai suatu bangsa yang besar itu tidak mudah. Karena di dalamnya ada banyak perbedaan yang menjadi sumber konflik. Untuk itu, dalam tinggal bersama sebagai bangsa yang besar, diperlukan kerendahan hati, diperlukan sikap yang sabar, diperlukan sikap yang mau memahami satu dengan yang lain. Bapak Ibu, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, supaya orang-orang Efesus berpadanan dengan panggilan yang telah Allah nyatakan dalam hidup mereka. Mengapa demikian? Ini penting Bapak Ibu, karena orang percaya harus mengutamakan dan mendahulukan bagaimana mereka meneladani Kristus dalam hidupnya. Tidak mungkin mereka sebagai orang percaya tetapi tidak mengedepankan keteladanan Kristus. Itu sebabnya bagi Paulus penting sekali orang percaya untuk mendahulukan supaya mereka menjadi di sini dikatakan supaya mereka itu sebagai orang percaya yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi sesuai, cocok. Kalau mereka dipanggil meneladani Kristus, ya hidupnya harus seperti Kristus. Nah, oleh sebab itu ada beberapa rahasia yang ingin Paulus sampaikan. Bagaimana sih berpadanan dengan Injil itu? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, hendaklah kamu rendah hati, sama seperti Kristus adalah rendah hati. Bapak Ibu, Kristus adalah teladan kerendahan hati yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dalam kehidupan bersama sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang kaya, sebagai bangsa yang beraneka ragam. Kita belajar untuk rendah hati, tidak hanya membesar-besarkan bahwa kelompok kita, etnis kita yang paling baik. Tetapi mari kita belajar bahwa kelompok orang lain juga lebih baik, tidak kalah bagus dari kelompok kita. Itu adalah salah satu sikap rendah hati. Kemudian lemah lembut. Ini adalah hal penting yang menjadi kunci bagaimana supaya kita juga berpadanan dengan Injil Kristus itu. Sikap lemah lembut diteladankan oleh Yesus. Ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan menunjukkan sikap lemah lembut yang begitu besar yang dapat kita teladani. Dan yang selanjutnya adalah sabar. Bapak Ibu, sabar memang sulit sekali diaplikasikan, karena dalam kehidupan sehari lepas hari kita itu diperhadapkan dengan situasi yang justru membuat kita kehabisan rasa sabar. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang dipanggil untuk meneladani Kristus, saya mengajak Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, mari kita menyesuaikan diri. Artinya menyesuaikan diri dengan panggilan kita. Kalau kita dipanggil untuk mengikut Tuhan, seharusnya
sikap hidup kita pun sama seperti yang telah Kristus teladankan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, ayat yang kedua terakhir penting sekali bagi kita. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, ini penting. Bukan hanya kepada sesama orang percaya, tetapi justru kepada orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang belum percaya. Mari kita saling membantu. Dengan demikian kita menjadi garam dan terang dunia. Selamat bertumbuh dalam Kristus, selamat mengembangkan diri, dan selamat menunjukkan sikap yang sesuai dengan panggilan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami dipanggil untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama kami. Dan kami bersyukur kalau kami memiliki teladan yang hidup, teladan yang nyata di dalam Kristus Yesus yang dapat kami pelajari melalui kebenaran firman-Mu. Bimbing kami Tuhan agar hidup kami sesuai dengan panggilan yang Tuhan nyatakan. Berkati semua jemaat Tuhan yang di pusat maupun di cabang, mereka yang sakit, mereka yang bergumul dalam ekonomi dan pekerjaan, mereka yang bergumul dalam studi mereka. Tuhan menolong dan memberkati mereka satu persatu. Kami siap untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.